Wanita itu diam-diam masuk lewat jendela, menarik tirai, melihat pria itu berdiri di bawah salju yang lebat, hanya untuk meminta maaf padanya. Tapi dia tak menunjukkan belas kasihan, dan kembali ke kamar tidur seolah tak terjadi apa-apa. Namun ibunya yang melihat kejadian itu, tak tega melihat pria itu membeku di tengah angin dingin, lalu mengetuk pintu kamar anaknya, terus membujuknya untuk turun menemui pria itu. Karena pertengkaran kecil dalam rumah tangga adalah hal biasa, wanita itu akhirnya mengalah, menerima mantel dari ibunya dan turun ke bawah. Namun baru saja turun, dia malah melihat pria itu berciuman dengan mantan pacarnya di tengah salju. Saat itu juga, hatinya terasa seperti disayat pisau. Dia langsung berbalik pergi, tak tahu bahwa pria itu sebenarnya langsung mendorong mantannya menjauh, dan dengan dingin memutuskan hubungan mereka. Harga diri mantan pacarnya pun terluka, dan ia pergi dengan penuh kecewa. Saat pria itu menoleh ke depan, ia melihat jejak kaki berantakan di atas salju. Barulah ia sadar bahwa wanita itu tadi berdiri di sana. Ia menengadah ke atas, namun melihat lampu kamar sudah padam, seperti pernikahan mereka yang juga telah padam. Selama 3 tahun ini, pria itu tak pernah benar-benar menatapnya. Setiap kali mereka bermesraan, pria itu selalu berbalik membelakanginya dengan dingin. Wanita itu hanya bisa diam-diam mendekat, berusaha menggenggam tangannya. Namun pria itu langsung duduk, melihat jam di meja lalu dingin menyuruhnya pergi. Melihat wanita itu tetap diam hari ini, pria itu memilih tidur di kamar lain. Sebelum pergi, dia bahkan masih mengingatkan untuk minum madu di samping ranjang. Tapi selama 3 tahun menikah, dia bahkan tak tahu bahwa wanita itu alergi madu. Sampai saat itu, wanita itu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan ini. Keesokan paginya, wanita itu tetap seperti biasa, menyiapkan koper untuk sang suami yang seorang kapten pilot. Namun saat pria itu hendak pergi, wanita itu memberanikan diri mengajukan permintaan cerai. Awalnya dia mengira pria itu akan mencoba menahannya. Tak disangka pria itu hanya mengangguk pelan tanpa ekspresi. Saat itu, rasa sakit dalam hatinya jauh melebihi yang dia bayangkan. Dia teringat 10 tahun lalu, saat dirinya diam-diam menyukai pria itu. Saat itu pria itu adalah pusat perhatian di kampus. Sementara dirinya hanyalah sosok tak terlihat yang setia menunggu di pinggir lapangan sambil memegang sebotol air. Hari itu, dia berlari penuh semangat untuk menyerahkan air minum. Namun hanya bisa menyaksikan sang mantan pacar mendahuluinya, memberikan botol termos pada pria itu. Mereka tampak sangat serasi, dan wanita itu pun menyembunyikan air mineralnya, bersembunyi di balik kerumunan. Dia pikir cinta diam-diamnya akan berakhir di sana. Tak disangka setelah lulus, mantan pacar malah pergi ke luar negeri, meninggalkan pria itu. Pria yang selama ini selalu sombong itu, tak sanggup menerima pukulan itu, dan setiap hari mabuk untuk melupakan. Namun semua itu disaksikan oleh wanita itu, yang terus diam-diam menemani di sisinya. Pria itu yang masih menyimpan luka, mengusulkan pernikahan kontrak selama 3 tahun, dan akan memberinya 2 juta dolar. Wanita itu tersenyum dan menyetujuinya. Namun di mata pria itu, dia hanyalah wanita mata duitan. Selama 3 tahun pernikahan, pria itu sangat dingin padanya, tanpa tahu bahwa cinta wanita itu tulus hanya untuk dirinya. Karena pria itu seorang kapten, dia pun bekerja sebagai pramugari. Setiap kali pria itu terbang, dia selalu memantau jadwal penerbangan dan mendoakan keselamatannya. Namun sampai hari itu, pria itu membawa mantan pacarnya kembali. Mereka makan malam bersama di kantin, tertawa dengan kelembutan yang tak pernah dia rasakan. Wanita itu pun menahan perasaan dan mendekat. Mantan pacar justru menyapanya lebih dulu dan memperkenalkan diri sebagai pramugari baru. Mendengar itu, wanita itu langsung kaku, namun tetap berpura-pura tenang dan membalas sapaan karena terus didesak oleh sahabatnya. Wanita itu pun duduk di depan mereka dan melihat mantan pacar mengambil lauk dari mangkuknya dan memberikannya ke pria itu. Dan pria itu tak menolak. Rekan-rekan mereka langsung berbisik, mengatakan jika sudah balikan tak perlu pamar kemesraan. Tapi setiap kalimat itu menusuk hati wanita seperti jarum. Dia hanya bisa duduk di pojok seperti badut. Saat itu dia sadar, dengan kembalinya mantan pacar, dia sudah kalah telak. Dia pun tak ingin lagi memperebutkan pria itu. Namun menjelang perceraian, wanita itu justru menyadari dirinya hamil. Dia pun hati-hati memberitahu pria itu tentang kehamilan itu. Dia benar-benar ingin mempertahankan anak itu. Namun demi memberikan identitas yang layak untuk sang anak, dia hanya meminta pria itu menunda perceraian. Jika pria itu tak bersedia menunggu, maka beri dia kompensasi 1 juta dolar dan dia akan menangani anak itu sendiri. Mendengar dua pilihan itu, pria itu hanya diam. Setengah bulan berlalu, dia tetap tidak memberi jawaban. Hingga hari itu, sahabat wanita itu berlari datang memberitahu bahwa mantan